Oke, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi linear. Jadi, transformasi linear itu kita akan memetakan sebuah vektor pada sebuah ruang vektor tertentu ke ruang vektor yang lain. Jadi, kalau di sini kita menyatakan ini ada sebuah vektor yang mau saya transformasi dari ruang Rn menuju ke ruang Rm. Nah, pada transformasi linear ini, Anda harus mempunyai persamaan-persamaan yang memetakan yang akan kita gunakan untuk memetakan vektor-vektor tersebut. Jadi kalau di sini saya dapatkan bahwa vektor awal itu adalah vektor X. Jadi kita tuliskan ini ada X1, X2, X3 sampai Xn untuk koordinatnya. Sedangkan bayangannya itu kita nyebutnya sebagai vektor W. Jika persamaan linear ini itu kita tuliskan dalam bentuk matrik, maka kita akan dapatkan matriknya tidak lain adalah W sama dengan A, ini matrik A dikalikan dengan X. Jadi W sama dengan AX, di mana A ini yang kita sebut sebagai matrik standar dari transformasi linear tersebut. Sebagai contoh nih, tentukan matrik standar yang mentransformasikan secara linear sebuah vektor dari R5 ke R3, di mana transformasinya ini memenuhi persamaan yang di bawah ini. W sama dengan 2x1 min 3x2 plus x3 min 5x4. W2 sama dengan 4x1 plus x2 min 2x3 plus x5. W3-nya sama dengan 5x1 min x2 plus 4x3. X5, X4. Jadi dari sini kita lihat bahwa variabel X-nya ada 5. Ya. Ini ada X1 sampai X5. Terus untuk Y-nya sendiri kita punya ada W1, W2, W3. Ini artinya bahwa vektor awal itu ada di R5 dan nanti bayangannya ada di R3. Nah, kalau kita mau menentukan matrik standar, sebaiknya persamaan-persamaan ini kita buat dalam bentuk matrik. Jadi kalau seperti ini, kita bisa buat dalam bentuk matrik, di mana perkalian antara W sama dengan AX, di mana A ini yang kita sebut sebagai matrik standar. Jadi koefisien-koefisien yang mengikuti variabel X itu yang kita katakan sebagai matrik standar. Beberapa jenis transformasi linear yang akan kita pelajari, di mana ini transformasi linear dari ruang yang sama, dari Rn ke Rn. Biasanya kalau transformasi linear pada ruang yang sama itu kita katakan sebagai operator linear. Ada 4 operator linear yang akan kita pelajari. Yang pertama, operator penyempitan dan pelebaran. Terus ada operator proyeksi. Kemudian ada operator pencerminan dan juga operator rotasi. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Di operator penyempitan ataupun pelebaran. Sebuah transformasi itu dikatakan sebagai penyempitan apabila kita punya vektor tersebut ini bayangan yang ada itu masih ada dalam satu garis dari vektor yang semula, tapi dia lebih pendek. Jadi contohnya kayak gini nih, X ini adalah vektor awal dan W-nya ini adalah vektor bayangan, di mana panjangnya W ini lebih pendek dibandingkan dengan panjangnya X. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, vektor X yang awalnya koordinatnya dalam X, Y, kita akan dapatkan bahwa bayangannya akan menjadi Kx, Ky dengan nilai K-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau saya menuliskan dalam bentuk persamaan, akan saya dapatkan persamaannya itu adalah W1 sama dengan Kx dan W2 itu sama dengan Ky. Kemudian dengan kondisi persamaan seperti ini, nanti akan kita dapatkan matrik standarnya adalah K0, 0K. Dengan cara yang sama, jika vektor X itu kita tarik,
jadi lebih memanjang, maka akan kita dapatkan bayangannya ini adalah sama dengan Kx, Ky dengan nilai K-nya lebih besar daripada 1. Nah, kondisi yang seperti ini yang kita katakan sebagai pelebaran dengan faktornya adalah K, di mana K lebih besar sama dengan 1. Jadi nanti kalau untuk persamaannya akan sama. W1 sama dengan Kx, W2 sama dengan Ky, ya jadi sama dengan penyempitan, sehingga matriks standar yang kita punya tetap K0, 0K. Ini adalah operator penyempitan ataupun pelebaran. Di dimensi 3 pun juga sama, tapi kalau dimensi 3 nanti variabelnya ada 3. Jadi nanti kita akan dapatkan matriks standarnya adalah K00, 0K0, 00K. Sedangkan operator proyeksi kalau di dimensi 2 itu adalah proyeksi pada sumbu-sumbu koordinat. Jadi proyeksi ortogonal ya. Jadi diproyeksikan secara tegak lurus. Sehingga kalau awalnya vektornya itu adalah x, y, maka saat diproyeksikan ke dalam sumbu x, nilai y-nya akan sama dengan 0. Jadi akan kita dapatkan bahwa nanti bayangannya akan menjadi x, 0. Jadi kita punya W1-nya sama dengan x, W2-nya sama dengan 0, atau matriks standarnya akan kita dapatkan 1, 0, 0, 0. Nilai y-nya di sini ini 0. Dengan cara yang sama, saat Anda proyeksikan secara ortogonal pada sumbu y di sini, maka nilai x-nya yang 0. Sehingga nanti matriks standarnya untuk nilai x-nya di sini 0, jadi kita punya 0, 0, 0, 1. Itu kalau proyeksi pada dimensi 2, proyeksi pada sumbu-sumbu koordinat. Kalau proyeksi secara dimensi 3, maka vektornya ini akan diproyeksikan pada bidang-bidang koordinat. Jadi Anda harus ingat ya, kalau di bidang XOY itu, di bidang XOY itu nilai Z-nya yang 0. Sehingga kalau awalnya kita punya vektor X dengan komponennya X, Y, Z, maka nanti bayangannya akan menjadi X, Y, 0. Jadi persamanya kan W1 sama dengan X, W2-nya Y, dan W3-nya 0. Matriks standarnya kita dapatkan seperti ini. Kalau diproyeksikan secara ortogonal pada bidang XZ, berarti nilai Y-nya yang 0. Nah, jadi nilai Y-nya yang 0 itu kita punya di sini pada matriks standarnya bagian Y-nya itu akan 0. Dan yang terakhir, kalau vektor tersebut diproyeksikan secara ortogonal pada bidang YOZ, maka X-nya yang 0. Nah, X-nya yang 0 berarti bagian X pada matriks standar itu akan bernilai 0. Ini matriks standar dari operator-operator linier yang ada. Terus kita juga kenal operator pencerminan. Ya, kalau di dimensi 2 nanti yang perlu Anda tahu itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Kalau awalnya positif, nilai X-nya akan menjadi negatif. Y-nya tetap. Sehingga matriks standarnya saya punya min 1, 0, 0, 1. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya yang berubah. Awalnya Y positif jadi negatif. X-nya tetap. Jadi matriks standarnya kita dapatkan 1, 0, 0, min 1. Dan terakhir, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka nilai X dan Y-nya itu akan saling mengganti gitu ya. Karena W1 nanti nilainya sama dengan Y, W2-nya sama dengan X, sehingga kita dapatkan matriks standarnya adalah 0, 1, 1, 0. Ini operator pencerminan pada dimensi 2. Kalau di dimensi 3, pencerminannya terhadap bidang-bidang koordinat. Jadi kalau dicerminkan ke X, O, Y, berarti Z-nya yang berubah menjadi negatif. Kalau dicerminkan terhadap X, O, Z, berarti Y-nya yang berubah jadi negatif. Dan kalau dicerminkan terhadap Y, O, Z, X-nya yang akan berubah negatif. Yang lainnya tetap. Jadi kalau yang berubah negatif nanti
matriks standarnya pada bagian tersebut akan menjadi negatif 1. Operator yang terakhir adalah rotasi. Operator rotasi ini kita punya bahwa sudut perputarannya itu akan bernilai negatif saat dia berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau searah jarum jam maka sudutnya sudut yang negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam maka akan punya sudut yang positif. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa persamaan untuk rotasinya itu adalah W1 sama dengan X cos theta min Y sin theta. Dan W2 sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Sehingga kita dapatkan matriks standarnya itu adalah cos theta min sin theta cos theta. Itu kalau rotasi 2 dimensi. Nanti kalau 3 dimensi, yang di sini ini tetap kita pakai, ya. Tapi kita bawa kepada matriks ukuran 3x3. Jadi gini, kalau dia dirotasikan pada arah sumbu X, jadi di sumbu X itu, berarti nanti seperti kalau kita punya di bidang YOZ gitu ya, dengan sudutnya itu adalah theta, maka nanti nilai X-nya tidak akan berubah karena dia ada pada bidang datar X sama dengan A gitu. X tertentu ya, bidang datar itu sehingga nilai X-nya nggak akan berubah. Nah, nilai W2 dan W3-nya ini yang akan mengalami perubahan dan mengikuti persamaan pada operator rotasi yang dimensi 2. Jadi ini kan cos min sin cos. Nanti di sini juga kita akan punya. Tapi untuk Y dan Z. Jadi untuk Y dan Z ini kan X-nya ya. Seperti kalau Anda corek garis 1 kolom 1 gitu, maka yang tersisa itu akan sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Sedangkan kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y positif dengan sudut theta, berarti Y-nya yang akan tetap. Kalau Y-nya tetap, karena ini sudutnya berlawanan arah dengan jarum jam, ininya nanti ya, misalkan di baris 2 kolom 2 Anda coret, ini hampir sama seperti pada rotasi 2 dimensi, cuma ganti sinnya itu yang negatif posisi ini berubah berubah posisi gitu aja. Sedangkan kalau ini diputar mengelilingi sumbu Z positif, maka nanti nilai Z-nya yang akan tetap, sehingga di sini bagian Z-nya 1. Terus bagian X dan Y-nya akan mengalami perubahan seperti matriks standar pada rotasi 2 dimensi. Itu yang dikatakan dengan operator rotasi. Ya, sebagai contoh. Tentukan matriks standar operator linear T yang didefinisikan oleh pelebaran vektor di R2 dengan faktornya adalah K sama dengan 3. Berarti tadi kalau pelebaran itu kan kita punya matriks standarnya K0, 0K. Sehingga dari sini saya dapatkan menjadi 3003 karena K-nya sama dengan 3 ya. Terus rotasi vektor di R3 searah jarum jam dengan sudut tetanya itu adalah 60 derajat terhadap sumbu X. Berarti karena di sini dia searah dengan jarum jam, ya, ini omongannya searah jarum jam, maka yang akan kita punyai tetanya itu akan bernilai negatif. Jadi dari sini saya dapat tetanya sama dengan negatif 60 derajat. Terus kita peroleh matriks standarnya kalau searah sumbu X, mengelilingi sumbu X, berarti nilai X-nya yang nggak berubah ya. 100, yang kalau pada 1 kolom 1 saya coret, maka sisanya ini akan seperti rotasi 2 dimensi. Menjadi cos theta min sin theta cos theta. Masukkan tetanya negatif 60 derajat. Kita ketahui bahwa cos min theta itu sama dengan cos theta, terus sin min theta itu sama dengan min sin theta. Ya, sehingga hasilnya akan kita dapatkan yang ini tetap. Ini karena min ditambah min lagi jadi positif, yang ini sin min theta menjadi min sin theta, terus yang ini cos theta.
Kita tahu cos 60 derajat itu sama dengan setengah, sin 60 derajat setengah akar 3. Sehingga matriks standarnya kita dapatkan seperti ini. Tentukan bayangan vektor dari vektor min 1, 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita punya tadi kan W itu sama dengan AX. W-nya itu bayangannya, X ini adalah vektor awal. Jadi dengan A-nya itu kita punya adalah matriks standar untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita dapatkan bahwa matriks standarnya itu, bukan 1001 ya, kebalik ya ini ya. Sebentar, saya betulkan. Ini kan harusnya, nggak bisa diapa-apakan. Saya tulis saja kan gitu ya. Jadi di sini, tapi hasilnya benar. Jadi saya dapatkan bahwa W itu sama dengan, kan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti 0, 1, 1, 0. Dikalikan X. X-nya sendiri adalah min 1, 2. Sehingga dengan sini kita akan dapatkan bahwa bayangannya itu akan menjadi 2 negatif 1. Jadi bayangannya. Ya kurang lebih seperti itu untuk menentukan matriks standar ataupun bayangan dari sebuah vektor. Terus ini tentukan proyeksi ortogonal dari vektor ini pada bidang XOY. Ya sama seperti yang tadi ya. Kalau kita mau menentukan bayangan vektor itu W sama dengan AX, A-nya itu proyeksi ortogonal pada bidang XOY, berarti Z-nya 0. Jadi ini kita dapatkan Z-nya 0. Terus dikalikan dengan vektor awalnya sehingga kita dapatkan bayangannya adalah min 2, 1, 0. Itu kalau kita menentukan bayangan dari sebuah vektor atau transformasi dari sebuah vektor. Nah, sama seperti fungsi, pada transformasi linear itu kita juga akan kenal komposisi transformasi linear. Apa sih maksudnya komposisi transformasi linear itu? Komposisi transformasi linear itu adalah transformasi linear yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi setelah saya transformasi misalkan ya, setelah dicerminkan kemudian dilanjutkan hasilnya ini kemudian dirotasikan. Nah, itu kan berarti proses transformasi linearnya lebih dari satu kali. Itu kita katakan sebagai komposisi linear. Nah, untuk matriks standar dari komposisi transformasi linear, itu kita akan dapatkan bahwa eh, transformasi yang pertama, sebut aja T1 itu ya, kita letakkan paling dekat dengan vektornya. Jadi karena ini dilakukan pertama kalinya. Hasil yang ada kemudian kita transformasi dengan transformasi yang kedua. Jadi kalau T1 itu matriks standarnya A, T2 matriks standarnya B, maka nanti kalau dari T1 dilanjutkan T2, matriks standar yang kita dapatkan menjadi B dikalikan dengan A. Sebagai contoh, tentukan matriks standar untuk operator linear ini dari R3 ke R3. Yang pertama, merotasikan suatu vektor berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu Z dengan sudut pi per 2. Karena ini berlawanan arah dengan jarum jam berarti tetanya positif. Sehingga saya dapatkan T1 terhadap Z, Z-nya yang tetap ya berarti. Jadi cos theta min sin theta cos theta, yang lainnya 0. Saya masukkan tetanya pi per 2, terus kita hitung. Cos pi per 2 itu 0, sin pi per 2 itu adalah 1. Ini adalah matriks standar untuk operator yang pertama. Terus kemudian dilanjutkan ini. Kemudian dicerminkan, vektor yang dihasilkan ini dicerminkan terhadap bidang YOZ.
pencerminan terhadap YOZ, berarti X-nya jadi negatif. Nih, min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Terus ada lagi, kemudian hasilnya diproyeksikan secara ortogonal pada bidang XOY. Proyeksi ortogonal di XOY berarti Z-nya bernilai 0. Maka T3 akan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dengan adanya 3 transformasi ini, maka nanti matriks standar yang akan kita punya itu tidak lain adalah T3 bundaran T2 bundaran T1. Jangan kebalik ya. Jadi T3 dulu yang kita tulis. Nah, T3 bundaran T2 bundaran T1. Kemudian 3 buah matriks ini Anda kali-kalikan, terserah Anda mau yang 2 depan dulu yang dikalikan atau 2 belakang yang mau dikalikan juga boleh. Misalkan ini saya kalikan 2 yang depan dulu. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya kalikan dengan matriks yang ketiga yang paling belakang, kita dapatkan hasilnya. Ini adalah matriks standar untuk komposisi transformasi linear. Gitu ya. Ya, kita coba lagi. Tentukan bayangan vektor 2,5 yang dirotasikan searah jarum jam pada sudut pi per 6, diikuti dengan penyempitan dengan faktor K sama dengan setengah. Searah jarum jam, berarti tetanya negatif ya. Nah, T2 bundaran T1. T2-nya itu berarti yang penyempitan, terus T1-nya itu yang rotasi. Coba kita lihat. Oh, sudutnya negatif ya, yang dirotasikan searah jarum jam. Ini keliru berarti. Harusnya sudutnya negatif. Bisa ya? Ya, saya tambahkan aja kalau gitu. Jadi ini harusnya min theta ya. Min pi per 6. Gimana ini? Ini ke min, ini min. Nah, ini juga min. Sudutnya saya berikan di bagian atas ya. Ini min, ini juga min. Kalau yang ini sama setengah. Sorry kok setengah. Yes. Ini ya setengah akar 3. Kan pi per 6 30 derajat. Terus kalau yang ini min ini jadi plus. Terus yang ini jadi min, yang cos tidak berubah. Yang jadi min. Sehingga ini hasilnya pasti keliru jadinya. Ini nanti jadi dikalikan dulu, benar ini yang di sini, yang ini jadi plus seperempat. Terus yang ini 0 dikalikan ini min seperempat. Terus yang di sini benar ya, dan sehingga dari sini saya akan dapatkan hasilnya menjadi ini setengah min, yang di sini min, ini min 5 per 4. Terus yang ini adalah min setengah min 5 per 4 akar 3. Nah, itu hasil yang kita peroleh. Ya, bagian terakhir adalah inverse transformasi linear. Jadi ada kalanya, kalau yang tadi itu kan kita punya sebuah vektor, terus kemudian kita mau transformasi gitu, akhirnya dapat bayangannya gitu ya, hasil transformasi. Nah, ada kalanya yang diketahui itu adalah hasil transformasinya. Kemudian Anda diinginkan untuk menentukan vektor awal sebelum ditransformasi. Maka matriks standar yang akan kita dapatkan itu kita sebut sebagai inverse transformasi linear. Contoh ya. Nah, ini tentukan
Matriks standar untuk inverse transformasi linear dari R3 ke R3 yang didefinisikan oleh persamaan ini. Ini ada kata-kata jika ada, karena kita punya inverse. Kalau inverse itu, kalau kita pakai rumusan seperdeterminan dikalikan adjoint, maka inverse-nya ini tidak lain adalah seperdeterminan. Kalau determinannya 0, maka inverse-nya tidak ada. Makanya di sini ada kata-kata jika ada. Nah, dari sini berarti kita akan cari matrik A-nya dulu. Ini matrik A. Kemudian kita akan tentukan A inverse-nya. Jadi A-nya itu adalah 1 min 22, 211, 11. Terus dari sini kita akan tentukan inverse-nya yaitu seperdeterminan dikalikan adjoint. Adjoint itu matrik kofaktor ditranspos. Kita cari determinannya dulu ya. Determinannya ini kalau dihitung dengan sarus didapatkan 0 min 2 plus 4 dikurangi dengan 2 plus 1 plus 0. Hasilnya adalah negatif 1. Karena tidak sama dengan 0, maka di sini kita akan bisa dapatkan inverse-nya. Nah, kemudian kita cari adjoint A. Adjoint A itu matrik kofaktor ditranspuskan. Anda masih ingat ya? Matrik kofaktor C11. Terus kalau indeksnya ini ditambahkan nilainya negatif, maka ini akan jadi negatif karena ini awalnya dari min 1 I plus J dikalikan dengan minornya kan gitu. Sehingga akhirnya dapatnya adalah seperti ini. Ya, kita hitung minor 11 itu ini 1001. Terus di sini min dari ini minor 12, minor 13. Ini harusnya yang di sini tidak ada negatifnya karena setelah jadi minor dia akan berubah jadi negatif. Tapi kalau masih kofaktor ya kofaktor semua. Ini jadinya harusnya gini. Nah, ini kalau Anda hitung, maka nanti akan kita dapatkan hasilnya itu adalah sama dengan seperti ini. Jangan lupa ditranspuskan. Ditranspuskan dapat hasilnya seperti itu. Nah, maka dari sini karena matrik kofaktor sudah dapat, determinannya juga sudah ada, maka kita bisa dapatkan inverse dari matrik A, di mana A inverse itu sama dengan seperdeterminan dikalikan dengan adjoint. Jadi kita dapatkan inverse-nya adalah seperti ini. Ini yang dikatakan dengan inverse transformasi linear. Nah, kalau Anda sudah dapatkan inverse-nya, ini di sini pertanyaannya Anda disuruh menentukan sebuah vektor yang bayangannya itu adalah 1 min 2 0. Jadi ini W-nya. Sekarang saya punyanya jadi X sama dengan A inverse kali W. Nilai 1 min 2 0 itu adalah nilai dari bayangan. Di mana tadi ini mengikuti transformasi yang di soal nomor 1. Kita sudah dapatkan A inverse-nya. Anda tinggal mengalihkan saja. Sehingga kita dapatkan bahwa vektor awalnya itu adalah 5 min 5 min 7. Nah, begitu kurang lebih untuk transformasi linear kita akan ketemu pada materi berikutnya. Selamat pagi.